Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, sesuai dengan judul, aku akan memberikan tutorial bagaimana membuat custom shortcut untuk mempermudah atau mempercepat kita ketika mengolah sebuah desain ataupun membuat desain mengoperasikan tools yang ada. Akhirnya kenapa aku bikin video ini, karena yang aku lihat beberapa di komentar ada saja yang bertanya, itu kok intersect tapi tidak masuk ke menu intersect gitu loh. Dalam artian aku sepenuhnya pakai shortcut. Jadi misalnya ketika aku smart fill, terkadang aku nggak usah masuk ke menu atau tools smart fill-nya, tapi aku langsung pakai shortcut. Dan hal itu jadinya mereka penasaran gitu loh. Jadi bagaimana caranya bikin custom shortcut sendiri untuk menunjang produktivitas mendesain dengan tujuan supaya lebih cepat. Karena memang aku rasa ketika kita pakai shortcut itu lebih cepat ya. Nah, aku akan praktekkan di CorelDRAW 2020 dan ini bisa dipraktekkan juga untuk CorelDRAW versi yang lain, tapi aku sarankan teman-teman pakai CorelDRAW versi yang sama supaya nanti di tutorial-tutorial berikutnya teman-teman bisa mengikuti dan tidak bingung gitu loh, harus adaptasi mengenai tampilannya ataupun posisi dari tools si Corelnya gitu ya. Dan bagi yang belum ada, teman-teman bisa dapatkan tutorial install CorelDRAW yang 2020 ini. Ini yang apa ya, yang portable. Jadi teman-teman tidak perlu install, jadi bisa langsung pakai tanpa ada proses crack dan lain sebagainya. Itu langsung full version dan langsung jadi ya. Dan ini juga bisa untuk Windows 7, 8 dan 10. Jadi nanti langsung aja ke video yang ini, cek linknya ada di deskripsi dan tinggal download aja. Oke, lanjut ya. Jadi untuk custom shortcut, biar enak ya, jadi aku coba cari gambar keyboard aja dulu. Oke, kita misalnya ambil gambar yang ini ya. Oke, nah ini aku hanya menjelaskan aja, jadi bukan tujuannya untuk apa-apa. Nah, jadi aku mau sharing juga caraku untuk custom shortcut. Shortcutnya itu biasanya aku posisikan di sebelah kiri ya, jadi nanti semuanya itu ada di kiri atau di tangan kiri, entah ada di key atau di A atau di S atau di W dan lain sebagainya. Pokoknya area ini adalah area shortcut untuk tools yang sering aku pakai. Nah, tools yang sering aku pakai adalah untuk shaping mode itu ada weld, ada intersect, kemudian ada trim ya. Tiga itu biasa aku pakai. Nah, ketika kita tidak pakai shortcut ya kan, ketika kita tidak pakai shortcut, biasanya kita pengen intersect satu buah objek, itu harus masuk ke sini dulu, dan itu ya lumayan makan waktu gitu loh, geser lagi kan, geser lagi seperti itu. Jadi ketika kita mau trim sama geser lagi, atau kita pengen kontur gitu kan, atau kita pengen kontur, kita harus masuk ke sini dulu, harus klik dan lain sebagainya, baru ditarik seperti ini. Nah, jadi hal itu akan teratasi dan teman-teman ketika membuat desain itu akan lebih efisien gitu loh, waktu ya, secara waktu. Aku bahas di sini adalah waktunya. Nah, dengan cara custom shortcut. Oke ya, jadi yang pertama harus tahu dulu kebutuhannya apa aja, dan aku sarankan shortcut tersebut berada di area keyboard yang di tangan kiri ya. Jadi area ini aja nih, nggak jauh-jauh dari itu. Oke, caranya cukup mudah. Kita masuk ke bagian tools, kemudian option ya. Sebentar, tool option, kita pilih yang customize. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, kalau yang bagian appearance ini untuk mengubah tema ya, semuanya ada di sini. Nah, kita masuk ke bagian yang comment ini ya, yang bagian ketiga ini kita masuk ke bagian comment. Kemudian pada bagian ini kita ganti menjadi all atau show all item. Jadi
semua item tools yang ada di Corel itu akan muncul di sini. Ini toolsnya banyak banget ya di Corel ya. Jadi ya nggak usah pusing-pusing sih sebetulnya. Kita tinggal cari sesuai dengan kebutuhan kita aja. Misalnya tadi aku pengen intersect ya. Misalnya aku pengen intersect, tinggal kita cari aja intersect. Nah, ini dia intersect. Kemudian kita masuk ke bagian shortcut keys. Oke. Di sini pastikan bagian kolom ini itu adalah main ya. Oke. Terus kita tinggal masuk ke new shortcut key. Nah, untuk intersect itu aku biasanya ambil huruf pertama dari toolsnya, yaitu I ya. Oke, pakai I atau biasanya aku juga bisa pakai S. Bisa juga ya, tergantung nanti kenyamanan aja. Oke, kita anggap aja kita kasih S lah ya, biar dekat. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti ada shortcut yang tergantikan. Nah, dan pastikan shortcut tersebut teman-teman jarang pakai. Misalnya kayak yang live scat ini aku jarang pakai, jadi aku ganti aja. Yang S ini dulunya adalah live scat, aku ganti menjadi intersect. Kemudian kita langsung inputkan aja, masukkan. Nah, masuk ya. Atau bisa double juga shortcutnya. Ada S, ada I. I juga bisa. Seperti itu. Jadi nanti kita kalau pengen intersect bisa pencet S atau bisa pencet I. Itu shortcutnya ya. Oke, kita jalankan dulu. Nah, misalnya kita pengen ada dua objek di sini. Kita pengen intersect bagian ini. Nah, tinggal pencet S. Nah, otomatis jadi. Seperti itu ya. Jadi yang dulunya kita masih manual, nah seperti ini masuk lagi ya kan. Belum lagi salah pencet nih gara-gara ikonnya mirip-mirip kan. Ya, nah belum lagi salah pencet dan lain sebagainya. Harus pencet shift dulu dan lain sebagainya. Kalau shift sih pasti ya, maksudnya harus geser-geser ke bagian menu atas. Oke, kalau misalkan bentuknya ada di sini, kalau bentuknya ada di sini kita harus jauh lagi. Sini dulu ya kan. Gitu. Jadi kita untuk mempermudah ya makanya pakai shortcut, tinggal S aja, tag, gitu kan. Atau yang tadi sudah dimasukkan ada I. Nah, itu ya. Begitupun dengan shortcut lain. Nanti teman-teman bisa ini aja sih, bisa customize sendiri ya. Aku ulangi lagi, masuk ke menu tools, pilih option, pilih yang customize. Oke. Nah, pilih yang main, kita cari lagi. Biasanya aku sering pakai contour tool. Aku cari contour. Nah, di sini shortcutnya udah ada, kita bisa pakai shortcut yang baru. Misalnya C gitu ya. Kalau C jangan, sudah ada, kita misalnya pakai ALTC misalnya untuk yang kontur ya. Jadi nanti kontur kita pakai ALTC. Nah, oke. Kita bisa coba. Nah, tuh bisa langsung keluar seperti ini ya. Seperti itu. Atau kita edit lagi, coba misalnya pengen ganti ya, ganti juga caranya masih sama. Shortcut apa dulu yang mau diganti? Misalnya yang tadi shortcut ALTC, misalnya kita ganti delete atau ganti, itu bisa ya. Nah, oke, kita masukkan lagi ALTC untuk kontur. Nah, oke. Jadi ketika kita pengen misalnya ngetik teks gitu kan, pengen bikin kontur teks, tinggal pakai shortcut aja. Kalau biasanya kan tanpa shortcut kita harus masuk dulu nih ke sini. Karena ada shortcut ya udah kita tinggal ALTC. Nah, tinggal tarik. Nah, otomatis konturnya sudah jadi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah. Oke, sejauh itu teman-teman paham ya cara untuk custom shortcut. Custom shortcut itu bebas mau kombinasi antara ALT atau control atau kombinasi dengan huruf-huruf atau tombol-tombol yang lain, itu bebas, disesuaikan aja. Namun ingat, aku sarankan untuk yang deket-deket aja ya, biar nanti tangannya nggak terlalu geser dan bisa cepat gitu. Tinggal aku lanjutkan lagi karena tadi udah ngisi yang bagian intersect, aku pengen isi bagian yang trim ya. Nah, oke. Yang trim. Oke, kita cari trim. Nah, kita masukkan trimnya, kita pakai R. Jangan ya, kita pakai T aja, elegant top, atau bisa pakai R-nya. Yang jarang dipakai adalah T
trimnya kita pakai key lah ya biar enak. Oke, yang masih kosong nih, trimnya kita pakai key. Kemudian bikin lagi. Tadi udah weld, intersect, trim, sekarang tinggal yang weld belum ya, tinggal weld. Nah, kita buat weldnya pakai W belum ada. Oke, jadi kita bisa ingat bahwasannya misalnya pengen begini ya tinggal intersect S. Kalau misalkan pengen gabungin objek, kita tinggal W. Misalnya kita pengen potong objek, kita tinggal key. Nah, seperti itu. Jadi shortcutnya harus di custom secara sendiri ya, sesuai dengan ya kepengenan sendiri aja, namanya juga di custom. Oke ya, cukup paham ya, tinggal nanti di custom aja semuanya, tinggal ngikutin produktivitas. Biasanya sih aku custom juga untuk bagian pen tool ini ya, aku custom ke tombol P, jadi biar sama dengan namanya yaitu pen tool kayak gitu. Sebetulnya itu nggak ada patokan sih ya untuk nama-nama dan shortcutnya apa, itu terserah, disesuaikan aja sama kepengenan sendiri. Jadi aku sudah kasih tahu ya, jadi aku udah jelasin secara detail bagaimana cara untuk menambahkan shortcut di CorelDRAW, atau bisa dibilang juga custom shortcut untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Boleh juga request kok kalau mau ya, ketikkan di kolom komentar.